Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas dan berkarakter. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Patuhi 5M. Minum air putih yang cukup. Makan makanan bergizi seimbang secara teratur. Anak-anak, silahkan persiapkan diri terlebih dahulu ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Rizka. Kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup bab 1 menanam berbagai jenis tumbuhan kelas 5 semester 1. Yuk simak video dari Bu Rizka. Anak-anak, Bu Rizka yakin di sekitar kalian pasti ada banyak sekali jenis-jenis tanaman. Coba tengok kanan dan kiri rumah kalian. Ada jenis tanaman apa saja? Pasti terdapat banyak bunga dan tanaman-tanaman buah maupun tanaman sayuran. Belakangan ini yang sedang viral adalah hobi baru, yaitu menanam berbagai macam tanaman hias. Apakah kamu salah satunya? Nah, anak-anak, kita belajar yuk jenis-jenis tanaman. Jenis-jenis tanaman dibedakan menjadi 4, yaitu tanaman perkebunan seperti tebu, teh, kopi, dan kelapa sawit. Ada juga tanaman pertanian. Nah, Bu Rizka yakin pasti kalian tahu apa saja jenis tanaman pertanian. Di desa kalian, di desa Krebet, banyak sekali jenis tanaman pertanian seperti padi dan palawija. Yang ketiga adalah jenis tanaman hias. Tanaman hias fungsinya adalah untuk atau sebagai hiasan di rumah maupun di teras rumah. Apa saja yang bisa dijadikan tanaman hias? Ya, bunga maupun daun-daun yang berbentuk indah yang dapat dijadikan bonsai. Kemudian ada yang keempat, tanaman obat. Akhir-akhir ini, di masa pandemi seperti ini juga viral tanaman obat yang dipercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh. Apa itu anak-anak? Ya, ada jenis jahe, kunyit, dan tanaman obat lainnya yang sangat berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita akan pelajari tanaman obat lebih lanjut ya. Anak-anak, Bu Rizka yakin kalian juga sering mendengar kata toga atau membaca kata toga, yaitu tanaman obat keluarga. Toga berfungsi untuk memberikan pendidikan hidup sehat kepada masyarakat dengan kemampuan sendiri tanpa tergantung pada obat-obatan modern. Coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini ada apotek hidup. Kalian pernah melihat apotek hidup bukan? Kita dapat menanam tanaman obat keluarga di pekarangan rumah kita. Apabila rumah kita luas, tanahnya luas, kita dapat menanamnya langsung pada tanah seperti pada gambar. Tetapi apabila lahan kita terbatas, kita dapat menanam tanaman obat keluarga pada pot atau polybag seperti pada gambar. Nah, pernahkah kalian menanam tanaman obat keluarga di rumah? Jenis media tanam yang dapat kita gunakan untuk menanam tanaman obat adalah pot, seperti pada gambar. Atau juga langsung bisa menanamnya pada tanah, apabila kita memiliki pekarangan rumah yang sangat luas. Tanaman obat adalah tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan alami. Tanaman obat disebut dengan obat alami karena berasal dari alam. Tanaman obat juga disebut dengan obat tradisional karena sudah digunakan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun untuk mengobati berbagai macam penyakit dan meningkatkan daya tahan tubuh di saat sedang sakit. Anak-anak, kita juga sering mengenal istilah jamu.
Pasti kalian juga pernah meminumnya bukan? Seperti jamu kunyit asam dan beras kencur. Itu merupakan salah satu olahan dari tanaman obat yang berguna bagi tubuh kita. Nanti kita bahas ya manfaat tanaman obat. Jenis-jenis tanaman obat apa saja yang kalian ketahui anak-anak? Coba dilihat dan diamati gambar berikut. Jenis-jenis tanaman obat itu bisa seperti kunyit, ada jahe, seledri, brotowali, daun sirih, kemudian kencur, kemudian landep, dan juga temulawak. Jenis tanaman obat apa saja ya yang ada di sekitar kalian? Coba tanyakan kepada orang tua kalian atau amati lingkungan sekitar kalian dan temukan minimal 5 jenis tanaman obat beserta fungsinya. Nah, bagaimana cara penanaman dan pemeliharaan tanaman obat? Jika kalian ingin menanamnya, maka simak penjelasan Bu Rizka berikut ini. Yang pertama adalah jahe dan kunyit. Mungkin kita sering sekali ya menjumpainya di pasar, tetapi alangkah lebih baiknya kita bisa menanamnya sendiri di rumah. Bagian yang ditanam pada jahe dan kunyit adalah rimpangnya. Pilih rimpang yang sudah tua dan memiliki 2 atau 3 bakal tunas. Dapat ditanam di dataran rendah sampai dataran tinggi pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanaman harus dipelihara dengan pemupukan, penyiangan, dan pembasmian penyakit. Pilih tanah yang gembur, kering dan subur, tanah lembab, dan juga banyak sinar mataharinya. Yang kedua adalah seledri. Seledri dapat ditanam dengan anakan maupun dengan bijinya. Seledri adalah tanaman sayuran yang dapat dimanfaatkan daun maupun tangkainya. Seledri dapat tumbuh di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Cara pemeliharaannya yaitu dijaga jangan sampai tumbuh rumput di sekitarnya. Beri pupuk secara teratur dan siram setiap hari. Kemudian tanaman obat yang lainnya yang dapat kita tanam adalah daun sirih. Daun sirih termasuk jenis tanaman yang merambat. Ditanam melalui steknya. Caranya, sediakan media tanam, kemudian ambil pohon sirih yang cukup tua, pilih batang yang tumbuh subur, potong 25 sampai dengan 30 cm, kemudian tanam di media yang sudah disediakan. Yang keempat adalah kencur. Kencur termasuk tanaman empon-empon loh. Tumbuh subur di daerah dataran rendah atau pegunungan yang tanahnya gembur, tidak banyak air, dan cukup sinar matahari. Kencur mengandung minyak atsiri dan alkaloid. Kencur ditanam dengan rimpang dan anakannya. Cara menanam cukup mudah loh, sediakan tanah yang gembur dan tidak banyak air. Tanam anakan atau rimpang kencur yang besar sekitar 5 cm. Tanam dengan jarak 30-50 cm agar hasilnya besar dan maksimal. Nah, itu anak-anak cara menanam berbagai macam jenis tanaman obat. Kalian bisa mencari tahu yang lainnya di Google ya. Kemudian kita belajar manfaat tanaman obat. Ada kunyit yang dipercaya untuk menyembuhkan hepatitis, gangguan pencernaan, kolesterol, tumor, mengobati reumatik, mendinginkan tubuh, membersihkan bagian perut, melepaskan kelebihan gas di usus, menghentikan pendarahan dan pengumbalan darah, serta digunakan untuk bumbu masak. Untuk masak apa ya? Hayo. Kemudian yang kedua adalah jahe. Fungsinya untuk menghangatkan tubuh dan mengeluarkan keringat, mengobati perut kembung, menambah nafsu makan, mengobati encok, menghilangkan sakit kepala, obat mual, juga untuk bumbu masak. Yang ketiga, seledri. Digunakan untuk penyedap makanan, menghancurkan kanker, menjaga daya tahan tubuh, mengobati tekanan darah tinggi dan reumatik, menyuburkan rambut, dan mengurangi minyak di wajah. Ayo, siapa yang biasanya makan bakso tidak mau pakai seledri? Sekarang harus pakai ya, mengingat berbagai manfaat dari daun seledri tersebut. Yang keempat, brotowali. Fungsinya adalah mengobati disentri, hepatitis, bronkitis, mimisan, pendarahan usus, muntah, darah, dan sakit haid. Meskipun brotowali rasanya sangat pahit, ternyata juga kaya ya akan manfaatnya. Kemudian selanjutnya manfaat obat daun sirih yang dipercaya mengobati sakit mata.
mengobati bau mulut, kulit gatal, jerawat, mimisan, batuk sariawan, diare, dan sakit gigi. Tentu harus diolah dengan cara yang benar ya. Kencur bermanfaat sebagai antiseptik, menghaluskan kulit, merawat jaringan kulit yang teriritasi, menghilangkan bau badan, menghilangkan rasa lelah, mengobati radang telinga, influenza, diare, kesleo, sakit kepala, batuk, dan masuk angin. Ayo, setelah ini segera cari ibu jamu ya, kita beli jamu beras kencur. Kemudian landep. Manfaatnya meredakan sakit pinggang, reumatik, demam, sakit perut, kencing kurang lancar, kudis, gusi nyeri, urat dan panu, serta cacingan. Temulawak bermanfaat untuk mengobati sakit mah, susah BAB, sariawan, asma, batuk, ginjal, dan hepatitis. Nah anak-anak, kita dapat menanam tanaman obat sendiri loh. Caranya pasti sangat mudah. Ada 2 cara, yaitu yang pertama membuat kebun tanaman obat. Caranya ada 3 macam. Yang pertama, mempelajari keadaan halaman rumah. Maksudnya adalah mencari tahu berapa luas tanah halaman kita, kemudian adakah tanah yang bisa ditanami, apakah tanahnya subur ataukah tandus. Setelah itu, kita membuat denah halaman. Digunakan untuk meletakkan kebun tanaman obat itu, kira-kira tempatnya itu ada di mana dan ukurannya berapa. Kemudian setelah itu membuat perencanaan, termasuk tanaman obat apa saja yang akan ditanam, kemudian juga rincian dari biayanya. Selain membuat kebun tanaman obat, jika kita memiliki tanah yang sangat luas, kita juga dapat membuat tanaman obat dalam pot apabila kita tidak memiliki cukup tanah untuk membuat kebun. Caranya adalah cari tanaman obat yang akan ditanam, kemudian memilih jenis, ukuran, dan bahan pot sesuai dengan keinginan. Misalnya kita bisa mencari pot dengan bahan plastik, dengan bahan batu, atau tanah liat, juga bisa menggunakan polybag. Kemudian yang ketiga, menentukan bahan untuk media tanam. Media tanam yang dapat digunakan seperti tanah, sekam padi, arang sekam padi atau humus. Kemudian yang keempat, menentukan tempat penyimpanan pot. Apakah pot tersebut akan diletakkan di lantai, atau di atas tanah, atau digantung, ataupun ditempel pada dinding. Tentu saja ini harus disesuaikan dengan karakteristik tanaman obat yang kita tanam ya anak-anak. Nah, itu tadi cara menanam berbagai jenis tanaman obat. Sebagai pendalaman materi, kalian bisa mencatat soal-soal di bawah ini, kemudian atau di screenshot, kemudian kerjakan di buku tugas kalian. Nah, anak-anak, demikian yang kita pelajari hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Apabila ada kurang dan lebihnya yang Ibu sampaikan, Beriska mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye anak-anak.